akademik yang akan saya lakukan bersama rekan saya, yaitu Ibu Sinta Wahyu Pritayanti, salah satu guru di SDN 3 Ngasinan. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bu Sinta, di sini saya akan memenuhi tugas dari modul 2.3 terkait coaching supervisi akademik. Sebelum saya melakukan coaching supervisi akademik, saya akan melakukan pra-observasi. Nah, pada kali ini di acara pra-observasi ini kegiatan supervisi akademik, saya berharap kegiatan ini dapat membantu Bu Sinta dalam mengembangkan kompetensi mengajar Bu Sinta. Kalau boleh tahu, Bu Sinta itu harapannya seperti apa setelah nanti ada kegiatan coaching supervisi akademik ini? Setelah melakukan coaching supervisi akademik tadi, saya ingin mendapatkan saran dan masukan tentunya dari Bu Siti maupun teman-teman rekan sejawat agar proses pembelajaran yang nantinya saya lakukan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya Bu Sinta, nanti insya Allah saya siap untuk sharing dengan penjenengan terkait pelaksanaan supervisi akademik. Oke Bu Sinta, di sini untuk supervisi akademik yang akan kita laksanakan yaitu pada besok Sabtu tanggal 20 Mei yang kebetulan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di sini nanti Bu Sinta kira-kira mau mengajar mata pelajaran apa ya Bu Sinta? Di sini tepatnya pembelajarannya tematik. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 kali ini ada mata pelajarannya itu IPS, yaitu tentang narkoba dan dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu SPDP tentang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan brosur dan brosur. Intinya di sini mata pelajaran tematik yang di dalamnya ada pelajaran IPS dan SPDP. Oke Bu Sinta, kita lanjutkan lagi ya. Mata pelajaran tematik itu tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 ya tadi. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari mata pelajaran tematik ini apa Bu Sinta? Yang pertama tentunya dari muatan pelajaran IPS itu nanti anak-anak akan memahami dan mengerti tentang pengertian narkoba bahkan sampai ke dampaknya. Kemudian tujuannya yang kedua yaitu dari SPDP, anak-anak bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan mana yang brosur, kemudian mana yang bukan brosur berdasarkan ciri-ciri yang nantinya ada di bahan ajar. Jadi anak-anak nanti akan tahu, oh ternyata saya kalau dapat selebaran ini termasuk brosur dan ini termasuk bukan brosur, seperti itu. Ya Bu Sinta, luar biasa. Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, otomatis Bu Sinta sudah melakukan berbagai persiapan sebelum melakukan pembelajaran di kelas Bu Sinta. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Sinta lakukan sampai saat ini sebelum nanti waktunya kita melakukan observasi? Tentunya yang pertama saya membuat perangkat pembelajarannya di situ ada, saya sesuaikan dengan KIKD-nya, kemudian saya buat RPP-nya, saya menentukan teknik, model, metode maupun media agar sesuai dengan kebutuhan peserta. Jadi ini harus sinkron dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai Bu Sinta. Oke, setelah melakukan persiapan dengan matang, mungkin ada keraguan pada Bu Sinta jika ada kendala atau masalah saat proses KBM itu, mungkin ya salah satunya contoh mungkin anak-anak itu kurang memahami tentang mata pelajaran yang Bu Sinta sampaikan karena terlalu sulit. Nah, misalkan terjadi ada masalah seperti itu, apa yang Bu Sinta
ada masalah itu masalah apa dulu sebelum mengacu ke penyelesaian masalah itu. Mungkin loh kalau ada masalah kira-kira siswa saya nanti begini kalau dalam proses KPM tentang materi ini. Mungkin kesulitan yang saya rasakan itu dari konsentrasi siswanya gitu. Jadi saya memilih untuk menggunakan media video. Mungkin kesulitannya di sini itu nanti anak-anak akan ramai atau akan memperhatikan atau bisa fokus kepada videonya atau bahkan bisa memahami materi melalui video tersebut. Iya. Jadi memfokuskan anak ya dalam proses KPM itu. Semoga itu nanti tidak terjadi. Tapi misalkan itu nanti terjadi ya Bu Sinta. Nah, itu nanti apa yang akan Bu Sinta lakukan jika hal itu terjadi? Misalkan. Mungkin yang saya lakukan, saya konsultasi dulu kepada panjenengan terutama kepala sekolah maupun rekan sejawat bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah konsentrasi anak. Iya. Luar biasa, nanti bisa sharing kalau memang masalah itu terjadi pada proses KPM. Kita teliti dulu penyebabnya apa anak itu kurang bisa berkonsentrasi. Oke. Nah, di sini kira-kira untuk perlengkapan supervisi akademik ini apa sudah lengkap di sini? Masih kurang satu. Saya masih ingin mencari video yang berkaitan dengan materi pembelajaran teman. Iya, memang terkadang itu mencari video yang nyambung dengan materi itu agak susah juga. Ya. Oke, kapan kira-kira perlengkapan supervisi akademik itu bisa dilengkapi oleh Bu Sinta? Insya Allah besok dengan bantuannya juga. Iya. Nanti kita saling sharing apakah video ini sudah nyambung atau belum, video ini sudah tepat atau belum ya. Terus perlukah ada bantuan dari teman sejawat Bu Sinta? Otomatis ya, saling berkolaborasi untuk memudahkan ya. Sangat membutuhkan bantuan. Oke Bu Sinta, pertanyaan selanjutnya yang mau saya tanyakan yaitu terkait pengembangan kompetensi diri apa yang Bu Sinta mau kembangkan pada saat proses KPM nanti. Untuk area pengembangannya itu saya akan menerapkan budaya positif, yaitu seperti berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan absensi untuk menunjukkan disiplin seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Intinya di sini yang mau dikembangkan oleh Bu Sinta itu terkait tentang karakter anak, ya, penguatan karakter anak dan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Oke. Selanjutnya Bu Sinta di sini terkait kompetensi yang akan Bu Sinta kembangkan tadi, strategi apa yang akan Bu Sinta lakukan? Untuk strateginya tentunya saya merencanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya menerapkan strategi pembelajaran yang paling tepat dan efektif sesuai dengan gaya belajar anak. Luar biasa strategi yang mau dilaksanakan oleh Bu Sinta. Semoga Bu Sinta nanti dalam proses KPM bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Sinta dan tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Sinta untuk kegiatan hari ini. Demikian kegiatan praobservasi yang saya lakukan beserta rekan sejawat saya yaitu Ibu Sinta Wahyu Witayanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Dapat
Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yuk silahkan yang piket memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan jenis-jenis reklame? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis dari reklame, yaitu brosur. Kemudian ada hubungannya dengan narkoba serta dampak yang ditimbulkan oleh narkoba. Nah, sekarang kita mengamati gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat benda ini sebelumnya? Pernah. Di mana? Pernah. Di tempat umum bisa, di pinggir jalan raya pun bisa. Bagaimana cara penyebaran benda ini? Disebarkan secara langsung. Ini benda apa namanya? Brosur. Brosur tentang motor. Dibagikan oleh siapa? Sales motor. Untuk yang kedua, coba kalian amati gambar di sebelah kiri kalian. Ini adalah contoh dari brosur. Nah, mengapa disebut dengan brosur? Informasinya banyak. Berarti ini tentang apa? Narkoba dan dampaknya. Kemudian di sebelah kanan kalian ada gambar. Ini gambarnya tentang apa? Jauhi narkoba. Ini adalah salah satu jenis reklame. Ada yang tahu reklame jenis apa? Poster. Mengapa disebut dengan poster? Informasinya singkat. Kemudian ada apa ini? Gambarnya bagaimana? Menarik. Desainnya mencolok. Pesannya pun singkat. Berbeda dengan brosur. Brosur pesannya tunggal, tapi ada informasinya yang banyak seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut tahu tentang brosur maupun narkoba dan dampaknya, Bu Sinta ada video. Kalian bisa melihat video ini. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami, channel yang membagikan berbagai video pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara online. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai salah satu contoh reklame, yaitu brosur. Sekarang waktunya untuk berkelompok. Karena ini sudah terbagi kelompoknya, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nantinya ada tugas. Tugasnya yaitu untuk yang pertama mengelompokkan brosur dan bukan brosur. Ibu akan membagikan gambar-gambar ini, kemudian kalian potong, kalian gunting, kemudian kalian lem ke dalam kertas manila. Nah, sebelumnya dalam kertas manila tersebut kalian buat seperti ini. Ada daftar pengelompokan brosur dan bukan brosur. Kemudian kalian buat tabelnya. Untuk yang terakhir, kalian tempelkan gambar-gambar tersebut pada brosur ataupun bukan brosur. Nah, untuk tugas yang kedua, yaitu membuat peta pikiran dari narkoba dan dampaknya. Nah, peta pikirannya dari mana, Bu? Nah,
sebelum Ibu bagikan tugas yang nantinya akan kalian kerjakan secara kelompok, Ibu akan menampilkan video di mana video ini akan membuat kalian semakin rileks dalam pembelajaran. Kemudian kalian akan merasakan aura-aura positif dan fokus saat mengikuti pembelajaran, bahkan aktif saat mengerjakan tugas. Nah, coba anak-anak duduk yang tegak dulu, kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, pelan-pelan, kemudian hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Oke. Sekarang Bu Sinta akan menampilkan video. Pejamkan mata kalian dan merasakan Saya memegang kendali atas pikiran saya. Saya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Pikiran saya fokus dan terarah. Pikiran saya tenang dan damai. Saya melepaskan semua pikiran negatif yang merugikan saya. Saya kuat. Saya bisa. Saya percaya pada kemampuan saya. Ketika rintangan datang, saya bisa menghadapinya dengan berani dan bijaksana. Saya tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang menghambat saya. Saya punya kekuatan untuk menenangkan pikiran saya. Saya punya kemampuan untuk mengatur pikiran saya. Saya bisa mengendalikan pikiran saya sendiri. Saya punya tujuan hidup yang jelas. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan terbaik karena saya punya kemampuan untuk melakukannya. Ya, silahkan buka mata kalian. Sudah rileks apa belum? Sudah apa belum? Bahan ajar dan LAPD-nya. Jangan lupa bahan ajarnya untuk selalu dibaca untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana petunjuk-petunjuknya juga ada pada LAPD. Nah, sekarang kita akan membagikan kertas manilanya dulu. Keluarkan penggarisnya, keluarkan pensilnya, alat tulisnya dikeluarkan, kemudian gunting dikeluarkan, tentunya dan lem. Waktunya masih panjang. Ini daftar pengelompokan brosur dan brosur. Pelan-pelan saja.
Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang untuk pengelompokan brosur disimpan dulu. Terus seperti tadi di sebelah kanan atas silahkan ditulis kelompoknya. Kalian baca dulu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ayo, sekarang waktunya untuk membuat peta pikiran berdasarkan bahan ajar. Ada contoh peta pikirannya. Nanti kalian bisa mengkreasikannya sendiri. Peta pikirannya bentuknya seperti apa. Boleh mengkreasikannya sendiri. Sekarang bisa dimulai untuk membuat peta pikirannya. Sudah selesai? Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Presentasi yang pengelompokan brosur dulu. Kelompok 1 dulu, oke, ayo silakan maju. 2 kanan ya, 1 yang pegang, 1 yang menjelaskan ke temannya. Teman-teman, ini hasil dari kelompok kami. Di sini ada brosur. Itu pengelompokan Kan brosur. Oke. Yang pertama, sekarang presentasi yang kedua yaitu tentang narkoba dan dampaknya melalui peta pikiran. Ya, kelompok siapa? 2? Kelompok 2? Oke, ayo kelompok 2 silakan maju. Membawakan hasil dari diskusi kelompok 2. Yuk, siapa yang menjelaskan? Oke. Yuk, silakan dijelaskan narkobanya. Dampak yang pertama apa? Dijelaskan dulu. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah belajar tentang brosur dan narkoba serta dampaknya. Kalian juga sudah membuat dalam peta pikiran. Ternyata di Indonesia ini masih banyak beredar narkoba maupun obat-obat terlarang. Lebih baik hindari, jauhi, dan jangan pernah kenal dengan namanya narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, seperti itu tadi. Kita harus bisa menjaga diri kita, dimulai dari kita sendiri, kemudian kita bisa memberikan informasi ini kepada orang lain, bisa melalui brosur tadi. Kalian bisa membuat brosur tentang narkoba dan dampaknya, kemudian kalian bisa membagikan. Oke, kelompok 1? Oke, sudah paham kelompok 2? Sudah. Nah, karena sudah paham, hari ini sudah selesai pembelajarannya, jadi sekarang Ibu tanya dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Pertama, brosur. Kedua, narkoba dan dampaknya. Nah, hari ini kalian sudah mengerjakan peta pikiran, sudah membuat dan menempelkan brosur dan bukan brosur. Bagaimana menurut kalian? Apakah senang hari ini? Kalau senang seperti itu, meskipun sudah siang, semangatnya harus tetap pagi. Nah, mumpung kalian juga masih ingat materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini jumlahnya hanya 5 soal. Okay? 5 soal ini soal uraian, kalian bisa membacanya, kalian bisa melihat gambarnya,
Kemudian kalian menjawabnya di sini. Jangan lupa tentunya identitas nama dan nomor absen. Ibu bagikan waktunya hanya 10 menit. Ya, jadi harus selesai dalam 10 menit. Jika waktunya sudah habis, silahkan soal evaluasinya dikumpulkan jadi satu kelompok dulu. Ini kan sudah selesai. Untuk tugas di sana, untuk tugas di rumah, untuk tugas di rumah nanti anak-anak bekerja sama dengan orang tua untuk mencari salah satu jenis reklame yaitu brosur. Boleh brosur motor yang didapat oleh orang tua, boleh brosur yang lain. Kemudian Ibu Sita minta untuk menggambarkannya ke buku gambar. Sudah jelas tugasnya? Sudah. Oke. Nah, sekarang karena waktunya kita untuk pulang, silahkan dikemas dulu buku dan alat tulisnya. Kemudian kita akan berdoa. Posisi duduk untuk berdoa, kemudian ketua kelas memimpin untuk berdoa. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya tadi jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Kemudian nanti malam belajar tema 4, subtema 2 pembelajaran. Nah, sekian dari Ibu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kiki Mustafari Nurulita sebagai pengajar praktek di JGP Angkatan 7 ini, dan yang saya hormati Bu Sinta selaku guru pengajar kelas 6 dari SDN 3 Nasinan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, coaching, supervisi akademik beserta guru saya yaitu Bu Sinta Wahyu Trihayanti sebagai guru kelas 6 di SDN 3 Nasinan. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Siti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, di sini Bu Sinta sudah siap untuk melakukan pasca observasi yang akan saya. Insya Allah sudah siap. Di sini Bu Sinta dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada penjelasan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Sinta setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang kemarin telah dilaksanakan Bu Sinta. Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya Bu. Alhamdulillah juga pelaksanaannya juga lancar berkat dukungan dari panjenengan kepala sekolah dan tentunya teman-teman, sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi tadi sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah semua lancar ya Bu Sinta. Kemarin saya lihat juga anak-anak juga sangat bersemangat. Terus berikutnya Bu Sinta yang ingin saya tanyakan yaitu dalam kegiatan pasca observasi ini mungkin Bu Sinta punya tujuan yang akan disampaikan kepada saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Iya Bu. Tujuan saya di sini saya sebenarnya itu ingin sharing Bu, terkait pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Iya. Intinya
kegiatan berdiferensiasi itu masih awal ya Bu Sinta bagi kita. Jadi perlu adanya pendalaman, perlu adanya sharing sehingga kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang baik gitu ya intinya ya. Oke Bu Sinta, kita lanjutkan lagi. Sekarang apa sih harapan dari Bu Sinta setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini nanti? Tentunya saya ingin Bu Siti dan teman-teman itu memberikan saya saran dan masukan supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, terutama pada pembelajaran diferensiasi itu kedepannya menjadi lebih baik. Tentunya saya juga bisa mendalami tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Tentunya nanti keinginan Bu Sinta bahwa pembelajaran itu dapat mengcover semua yang terkait dengan anak-anak, kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan belajar mereka bisa dengan layani sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu ya Bu Sinta ya. Oke Bu Sinta, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana hasil pembelajaran yang Bu Sinta lakukan kemarin. Menurut Bu Sinta, sudahkah sesuai dengan harapan Bu Sinta atau mungkin ada sesuatu yang menurut Bu Sinta itu belum sesuai dengan yang Bu Sinta harapkan? Menurut saya untuk hasil pembelajarannya itu masih mencapai 90% gitu. Yang 10% itu menurut saya itu kurang optimalnya saya sendiri Bu dalam mendesain pembelajaran berbasis pembelajaran diferensiasi tadi. Kemungkinan saya juga masih kurang dalam memilih strategi pembelajaran sehingga masih ada Bu 1-2 anak itu dalam kegiatan berkelompok masih ngobrol sendiri, bukan malah mengerjakan kegiatan kelompok seperti itu. Jadi masih ada beberapa anak yang kurang fokus ya dalam proses kegiatan belajar. Terus gini Bu Sinta, menurut Bu Sinta apakah kegiatan pelajaran pada hari Sabtu kemarin itu yang telah kita adakan itu sudah sesuai dengan rencana dari Bu Sinta kah? Yang mungkin rencana dari Bu Sinta itu apa yang ingin dikembangkan, mengembangkan karakter siswa pada proses kegiatan belajar mengajar itu, dan sudah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan belajar murid kah kegiatan itu? Insya Allah itu sudah sesuai rencana, tapi ya mungkin belum maksimal seperti itu. Saya ingin lebih belajar lagi untuk mendalami karakter anak, kebutuhan anak, yang nantinya saya juga mampu untuk memilih strategi teknik baik model media yang sesuai dengan kebutuhan anak tadi dan karakternya. Karena ini adalah proses ya Bu Sinta ya, jadi kita perlu selalu ada progres ke depannya ya, jadi tidak cukup puas sampai di sini ya. Oke Bu Sinta, di sini ada lagi yang mau saya tanyakan, yaitu terkait apakah dari pembelajaran kemarin yang sudah kita adakan kemarin itu tujuan dari pembelajaran Bu Sinta itu sudah tercapai? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai sesuai dengan yang saya buat sebelum kegiatan pembelajaran. Kemarin itu terkait dengan narkoba dan pemahaman itu ya Bu? Iya, dan SPDB-nya brosur, bukan membedakan brosur dan bukan brosur ya. Semoga nanti anak-anak lebih memahami tentang narkoba, jadi mereka tidak akan melakukan aksi narkoba itu yang sudah Bu Sinta jelaskan kemarin. Gini Bu Sinta, kemarin itu saya sebenarnya juga sudah melakukan observasi, itu ada beberapa hasil, menurut saya hasil pengamatan itu yang akan saya sampaikan kepada penjenengan. Di sini itu saya mengamati bahwa hasil pembelajaran penjenengan itu sudah baik, sudah luar biasa, terus prosesnya juga sudah runtut sesuai dengan yang ada di RPP, juga sudah dilaksanakan PSE-nya, diferensiasi juga sudah ada, terus anak-anak itu juga antusias dalam proses
KBM-nya di situ, terus media pembelajarannya itu juga sangat menarik sehingga mereka itu sudah fokus dalam ikut pembelajaran yang penjenengan adakan. Memang terkadang di dalam kelas itu ada 1 atau 2 anak yang guyon itu sudah hal yang biasa, tapi kan bisa diatasi kemarin itu. Terus sekarang gini Bu Sinta, dari kegiatan KBM yang sudah Bu Sinta lakukan, mungkin ada satu hal yang perlu Bu Sinta tingkatkan. Mungkin kedepannya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan bagi Bu Sinta. Untuk dari anak-anak Ibu, saya ingin meningkatkan motivasi belajarnya sehingga anak-anak itu akan aktif dalam pembelajaran. Mungkin dimulai dari saya sendiri dulu ya Bu. Saya mempelajari seperti strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, itu saya sesuaikan dengan kebutuhan maupun karakter dan gaya belajar anak tersebut. Sehingga secara tidak sengaja itu anak akan mengikuti saya Bu untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yes. Terus menurut Bu Sinta, pembelajaran yang sudah Bu Sinta lakukan tadi itu berada di posisi angka berapa? Kalau ada rentang antara 1 sampai 10, berada di posisi berapa? Mungkin masih di angka 8 ya Bu. Di angka 8. Kenapa Bu Sinta mau memberi angka 8? Soalnya ya itu tadi Bu, mungkin dari sayanya juga kurang optimal dalam menggunakan strategi, kemudian teknik model maupun media itu seperti itu. Terutama pada anak ya Bu, kan gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Ya. Mungkin saya kurang mendalami perbedaan tersebut. Mungkin seperti itu Karena ya. kan memang sifatnya heterogen ya Mbak, Iya. memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kalau kita berusaha untuk mengcover keseluruhan sesuai dengan gaya belajar mereka itu memang agak susah. Tapi ya kita tetap berusaha untuk melayani mereka sesuai dengan karakter mereka. Berikutnya Bu Sinta, tadi Bu Sinta menyebutkan bahwa antara rentang nilai 1 sampai 10 itu di angka 8 deh. Terus di sini kenapa itu kok belum bisa maksimal? Mungkin ada sesuatu yang menurut Bu Sinta itu kurang. Mungkin Bu Sinta bisa memberikan informasi kepada saya, apa sih yang kurang, kenapa saya nggak bisa 100 gitu, nggak berani memberi 100 pada diri saya gitu loh. Kan kembali lagi Bu, seperti tadi, mungkin saya yang kurang optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran, padahal saya sudah menyusunnya, sudah demikian rupa seperti itu. Mungkin saya prakteknya juga kurang, dan dari anaknya sudah antusias sebenarnya ya Bu. Tapi mungkin ya 1-2 anak itu masih dalam kegiatannya sendiri, seperti ngobrol, berbicara. Sebenarnya untuk keaktifan anak itu sebenarnya dengan media tersebut sudah bisa untuk membuat anak itu. Tapi mungkin ya kembali lagi, setiap anak itu kan gaya belajarnya berbeda. Tapi yang jelas bukan karena saya berada di situ sedang mengobservasi loh ya. Bukan karena itu loh ya. Oke. Di sini rencana tindak lanjut yang Bu Sinta kira-kira nanti mau dilakukan agar bisa pembelajaran itu secara maksimal. Rencana tindak lanjutnya apa nanti? Mungkin dari saya sendiri dulu ya Bu. Saya ingin lebih belajar lagi untuk menentukan strategi seperti secara umumnya itu desain pembelajaran yang inovatif, tentunya memperhatikan kebutuhan peserta didik seperti itu, mempelajari karakternya, kemudian yang terakhir itu seperti menentukan atau mengelompokkan anak itu dalam sesuai dengan gaya belajar. Jadi diobservasi semaksimal mungkin ya Bu, biar benar-benar anak ini ternyata anak kinestetik, anak ini ternyata anak visual kayak gitu. Jadi kita tidak sekampangan untuk mengelompokkannya ya Bu. Oke. Nah di sini saya ingin tahu Bu Sinta, apa sih tolok ukur keberhasilan
pembelajaran yang Bu Sinta harapkan itu tolak ukurnya itu yang anak-anak yang bagaimana sih nanti yang saya harapkan. Nah, saya harus mencapai yang bagaimana untuk anak-anak ini nanti. Pasti ada tolak ukurnya di situ. Kalau menurut saya, kalau keberhasilannya itu terlihat dari yang pertama itu secara religiusnya ya Bu. Kebiasaan yang pertama itu kan ada budaya positif itu. Ya. Kemudian yang pertama itu kemarin sudah saya utarakan itu seperti kebiasaan untuk dalam pengembangan diri yang ingin Bu Sinta harapkan, untuk menunjukkan kedisiplinan. Bahkan dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak secara tidak sengaja untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu yang saya harapkan. Iya. Jadi perbaikan karakter pada diri anak bisa lebih meningkat gitu ya. Baik itu karakter kedisiplinannya, religinya, dan mungkin di dalam itu ada kegiatan kelompok, mungkin kebersamaan mereka, kerjasama dan sebagainya gitu ya. Oke. Terus kira-kira hal apa sih yang sangat mendukung Bu Sinta untuk melakukan pengembangan ini tadi? Hal-hal yang sangat mendukung itu. Mungkin utamanya dari diri saya sendiri Bu ya. Itu ada motivasi untuk belajar lagi. Terus ada dukungan dari panjenengan tentunya, dari teman-teman. Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan panjenengan maupun teman-teman untuk menentukan maupun memecahkan masalah yang ada pada kelas saya. Luar biasa. Bu Sinta, salut saya dengan semangatnya Bu Sinta untuk memperbaiki diri dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oke, di sini mungkin Bu Sinta punya target rentang waktu terkait dengan progres yang akan Bu Sinta lakukan itu. Misalkan Bu Sinta dalam tahap kurun waktu sekian, target saya harus begini, mungkin saya harus bisa begini, mencapai begini, mungkin ada target. Kalau untuk target pasti ada ya Bu. Ya. Itu biasanya itu saya lihat setelah 1 semester. Satu dari semester. Bagaimana anak ini saya amati dulu apakah ini akan meningkat. Kalau meningkat berarti pembelajaran saya kan otomatis berhasil, insya Allah seperti itu. Kalau masih ada kekurangan seperti itu nanti akan saya ulas kembali, saya akan refleksi diri saya sendiri juga sama anak-anak kurangnya apa, nanti kita bicarakan bersama-sama. Berarti ini nanti yang Bu Sinta lihat progres dari itu adalah satu terkait dengan nilai anak, terus yang kedua terkait karakter anak. Itu dalam waktu rentang 1 semester itu dipantau terus ya Bu, ada peningkatan nggak sih di situ? Tapi tentunya Bu Sinta berharap harus ada progres yang lebih membaik itu. Oke, terima kasih Bu Sinta untuk kegiatan pasca observasi ini, dan semoga kegiatan ini, coaching supervisi akademik ini, bisa membantu Bu Sinta dalam mengawal putra-putri Bu Sinta di kelas 6 bisa menjadi lebih baik prestasinya nanti, dan nanti bisa lulus dengan nilai maksimal. Karena sudah kelas 6 itu puncak dari sekolah dasar. Semoga nanti nilainya juga sangat maksimal dan bisa masuk di sekolah jenjang yang lebih tinggi sesuai harapan mereka. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Fitri sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pasca observasi yang saya lakukan kepada Bu Sinta. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.